Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang struk pembelian barang material. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Hafiz Iwan Pramudia, dan yang kedua ada Najla Kurotaini Putri Yusrizal, dan yang ketiga ada Muhammad Nur Alim Faki, dan yang keempat ada Emali Prasetyo. Berikutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Nur Alim Faki. Latar belakang. Dalam masa globalisasi sekarang ini, teknologi telah menyentuh berbagai macam bidang, di antara bidang pemasaran, bidang niaga, atau penjualan, dan banyak bidang lainnya. Tempat berdagang, minimarket atau supermarket juga membutuhkan teknologi pendukung untuk memudahkan atau membantu pekerjaannya. Berdasarkan hal itu, maka dibutuhkan suatu program atau aplikasi sebagai faktor pendukung. Salah satunya membuat sebuah program pembayaran yang dapat melacak struk pembelian barang material. Satu program. Apa itu program? Pada umumnya, program adalah sederetan instruksi atau statement yang tentunya dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer. Instruksi tersebut berfungsi untuk mengatur pekerjaan apa saja yang akan dilakukan oleh komputer agar mendapatkan dan menghasilkan suatu hasil atau keluaran yang diharapkan. Menurut Ir. Sugiono 2005, program adalah suatu instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logis dan sistematis. Menurut Yugianto 2005, program merupakan kegiatan menulis kode program yang akan dieksekusi oleh komputer. Ketiga, menurut Dinanto 2009, program adalah mendeskripsikan instruksi-instruksi tersendiri yang biasanya disebut source code yang dibuat oleh programmer. Suatu program ditulis untuk memudahkan dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu output yang diinginkan oleh pembuat program. Program dapat dipakai berulang-ulang tanpa harus menulis kembali program tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Najla. Saya akan menjelaskan apa itu C++. C++ adalah bahasa pemrograman tingkat menengah atau middle level programming language yang dibuat Jagnet Strostrup pada tahun 1979. Dibeli Labs C++ umumnya dapat digunakan untuk membuat aplikasi antivirus, driver device, sistem operasi, GUI programming, atau komputer grafik, atau yang berhubungan langsung ke mesin. Pada C++, ditambahkan konsep-konsep baru seperti class dengan sifat-sifatnya yang disebut dengan Object Oriented Programming atau OP, yang mempunyai tujuan utamanya adalah membantu dan mengelola program yang besar dan kompleks. Program sederhana dari bahasa pemrograman C++ yaitu include IOStream. Include IOStream itu untuk mengenali proses input-output pada program. Lalu using namespace itu untuk instruksi terhadap compiler yang menggunakan semua fungsi yang berkaitan dengan std. Terus inline itu fungsi utama program sebagai starting point. Terus cout itu untuk mengoutput
untuk menampilkan output, terus end-line itu untuk membuat garis baru, return 0 itu untuk mengakhiri proses eksekusi program. Tiga, gambaran umum. Gambaran umum program, konsep program. Program ini adalah sebuah program yang termasuk pada bidang perniagaan yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses transaksi pembelian barang. Batasan program. Pengguna itu satu, pengguna program menginput jumlah barang, nama pembeli, alamat, nama barang, dan harga barang satuan. Yang kedua, pengguna program tidak dapat menginput harga barang satuan dengan titik atau koma. Sistem. Satu, pada sistem program ini hanya dapat mentotal jumlah transaksi pembelian barang dan pencetakan struk pembayaran. Yang kedua, pada sistem program ini dapat melakukan banyak transaksi. Perangkat yang digunakan. Untuk merancang program ini, kami menggunakan sebuah perangkat aplikasi sebagai media compiler agar program ini bisa dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++ dan bisa dijalankan dengan cara di run atau F10 pada C++-nya langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Malip Prasetyo. Yang keempat itu ada codingan. Di sini pertama kita membuat codingannya terlebih dahulu dengan mengisi apa yang akan kita buat. Sini ada yang pertama, di baris pertama ada include, di baris kedua itu ada using namespace, di baris ketiga itu ada integer main. Di baris ke-6 itu kita masukin integernya, itu yaitu ada jumlah barang sama total semua. Di baris ke-7 di char-nya itu kita masukin pembeli, alamat, dan nama. Baris ke-8 dan baris ke-9 dan baris ke-10 itu jarak untuk nama untuk mengisi data struktur pembelian barang material. Yang ke-11 itu untuk memasukkan jumlah barang. Lalu yang ke-11 itu untuk integer harganya, total, dan total semua. Yang ke-16 itu ada barang itu di baris ke-17 itu untuk mengisi nama pembeli, baris 18 itu untuk mengisi nama, baris ke-19 itu untuk mengisi nama barang, baris ke-20 itu untuk harga satuan barang, baris ke-21 itu jumlah barang, dan baris ke-23 itu ada total barang keseluruhan. Di gambar pertama itu kita memasukkan jumlah barangnya, di foto kedua itu untuk memasukkan nama pembeli, di foto ketiga itu untuk memasukkan alamat, dan foto keempat itu untuk memasukkan nama barang. Di foto yang kelima ini ada untuk harga barang satuannya, foto ke-6 ini ada untuk memasukkan jumlah barang, dan foto ke-7 ini adalah total harga barang. Dan ini adalah hasil dari codingan yang tadi untuk keseluruhannya. Kesimpulannya, program pembeli barang dan pencetakan struk pembelian barang ini merupakan program yang termasuk pada bidang perniagaan yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses transaksi pembelian barang. Program ini ditunjukkan untuk bidang perniagaan, khususnya untuk penjualan skala kecil agar dapat membantu mempercepat dan mempermudah proses transaksi pembelian. Dari hasil pengujian dan analisis pada masa yang ada dan program yang kami buat ini dapat disimpulkan bahwa program ini dapat membantu karyawan dalam penjualan. Informasi ini dapat digunakan untuk mempermudah, mempercepat, dan mengurangi potensi kesalahan penulisan barang pada transaksi penjualan dan memberikan informasi tentang pembeli barang pada pelanggan berupa struk sehingga dapat mempermudah pelayanan.
Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.